Januari 2022 saya ke tempat Bapak, ke rumah Bapak. Waktu itu saya berkatakan, Pak, siap-siap Bapak akan menjadi calon presiden. Alhamdulillah di tanggal 3 Oktober. Iya, Pak Ibu Feni Kunari dan Mas Sujo Chandra. Yang saya tanyakan gini Pak, bagaimana Bapak tentang BPJS Pak? Karena apakah BPJS ini akan dikurangi ataukah akan dinaikkan dan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat luas Pak? Terima kasih banyak Pak. Lalu kedua Pak, tentang outsourcing. Jadi outsourcing ini terus omnibus law Pak, apa yang akan Bapak kerjakan? Makasih Pak, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, terima kasih. Nama saya Jeremy Huang Pak. Makasih Pak. Pak Jerry. Kalau boleh beberapa saja sekaligus nanti saya respon sekali. Ya, Ibu Bapak ada yang mau bertanya, ada yang mau memberi saran barangkali, silahkan. Satu atau dua lagi, kami persilahkan. Ya, silahkan Pak, boleh maju. Satu lagi barangkali, kaum ibu dong. Ada? Ada? Oke, silahkan. Yuk, silahkan. Dua orang bertanya, kami persilahkan. Ini penggiat yoga Pak, rajin ya. Yuk. Selamat siang Pak Anies. Ya, saya mau wakilin pertanyaan teman saya. Dia nanya, by the way nama saya Jan Timotius. Saya mau wakilin pertanyaan dari teman saya. Dia nanya, karena saat ini kan di Bandung itu ada permasalahan persampahan di TPA Sarimukti. Dan kita juga mengetahui bahwa polusi udara itu bukan lumayan lagi, berat di Bandung ini. Nah, yang ditanyakan gimana solusinya tentang permasalahan dan polusi itu berdasarkan pengalaman Bapak ketika dulu menjadi gubernur. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yan. Selamat siang Pak Anies, nama saya Sugi. Sugi. Ya, Sugi. Mohon maaf, pertanyaan saya adalah mungkin apa tindakan yang akan Bapak lakukan jika Bapak terpilih? Karena saya dari pengusaha, itu sekarang yang menjadi masalah adalah banyaknya produk-produk dari luar, mau dari Cina, mau dari Korea, yang sekarang masuk ke Indonesia secara masif. Nah itu kan semestinya kan yang kami inginkan kan mungkin adalah proteksi Pak. Mungkin apa kira-kira tindakan yang Bapak akan lakukan? Itu saja Pak, terima kasih. Oke, terakhir Pak Henry, kami persilahkan. Pak Anies, saya mewakili dari teman-teman semua. Kan waktu itu saya tanggal 27 Januari 2022 saya ke tempat Bapak, ke rumah Bapak. Waktu itu saya berkatakan, Pak, siap-siap Bapak akan menjadi calon presiden. Alhamdulillah di tanggal 3 Oktobernya 2022 Bapak dideklarasikan. Nah sekarang saya mewakili dari teman-teman semua Pak, bila mana Bapak jadi presiden, kan kita warga Tionghoa sudah diketahui bahwa kita kaum minoritas Pak. Jadi bagaimana Pak Anies untuk ibaratnya buat orang Tionghoa lah gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Atau harapannya apa Pak? Harapannya tentu kita diberikan kesempatan yang seluas-luasnya Pak. Kita walaupun kita minoritas tapi kita senantiasa selalu orang Tionghoa tuh cinta tanah air Pak, cinta kepada
negara Indonesia. Jadi kita supaya diberikan satu kesempatan yang lebih baik lagi atau bagaimana gitu. Oke, terima kasih. Oh, Ibu, Pak Henry daftar mau jadi menteri, Pak. Selamat siang, saya mewakili ibu-ibu Pak Anies. Saya mau bertanya, seandainya Bapak terpilih jadi Presiden Republik Indonesia, apakah Bapak akan mensupport kami ini yang beragama Kristen dalam pembangunan gereja, dalam kebaktian, dalam kegiatan-kegiatan gereja? Terima kasih Pak. Nama Ibu maaf? Sani Felicia. Bu Sani. Masih ada lagi, Bapak sekalian? Nggak ada? Habis? Baik. Oh, Bapak? Boleh. Ini tokoh pengusaha. Siap. Ya, selamat siang semua. Selamat siang Pak Anies. Selamat datang di Bandung. Ya, kita kan ngomong sampah banyak Pak, tapi sampah masyarakat lebih banyak lagi Pak. Ini mesti diberesin Pak ya. Dengan ya beredarnya di media sosial dan sebagainya, itu saya rasa itu penting sekali Pak, karena itu mempengaruhi kita semua ya, terbawa. Itu yang penting Pak. Kalau Bapak terpilih, tolong bereskan Media sosial. ya. Kalau tidak pun Bapak harus berkarya dalam itu, tapi kita pasti hati kita kan tahu siapa yang harus dipilih gitu Pak. Terima kasih. Nama Bapak sekali lagi? Saya Ferry Pak. Pak Ferry. Ya. Pak Peri, iya kita di Sunda ya namanya Pak Peri Pak. P-nya P pasta, P pespa, apa P panta Pak. Oke, Bapak sekalian, terima kasih. Pertama saya urutkan aja ya, BPJS. Bapak sekalian, ini salah satu reform bidang kesehatan yang kita ingin perbaiki Pak. Jadi jangan hanya fokus pada ujungnya, kuratifnya, tapi justru promotif preventifnya itu harus hidup. Dimana perhatikan kesehatan sejak dalam kandungan itu penting. Perhatian kepada ibu hamil, pasokan nutrisi ibu hamil itu mendasar sekali karena itu menentukan secara pertumbuhan anak ketika bayi itu lahir, kemudian usia dini, dewasa, baru nanti ketika kita bicara perjalanan hidup menjelang usianya lanjut, disitulah mulai isu tentang kuratif itu makin dominan. Nah, kita seringkali hanya memperhatikan aspek di ujung kuratifnya Pak, tapi hidup sehatnya itu belum. Apa sih harus dikerjakan Pak? Memasukkan unsur kesra, khususnya kesehatan, di dalam KPI para kepala daerah di seluruh Indonesia. Karena eksekutor dari program kesehatan itu ada di daerah. Seperti saya dulu Pak, kementerian membuat policy, tapi eksekusinya ada di dinas kesehatan di seluruh Indonesia. Bila itu tidak menjadi bagian dari KPI, kita akan melewatkan Pak kesehatan ibu anak, kita melewatkan kesehatan anak, kita melewatkan kesehatan pradewasa. Lalu ketika sudah besar, baru kita bertemu dengan segala macam masalah. Dari mulai masalah jantung, mulai masalah gula. Kenapa? Karena dari awal kita tidak memberikan perhatian. Jadi itu satu, saya perlu garis bawahi, bukan hanya aspek asuransinya Pak, jaminan kesehatan, tapi reform pada, kita ingin bangsa yang sehat Bapak Ibu. Dan bangsa yang sehat itu dimulai serius dari ibu hamil. Itu harus berperhatiannya cukup di situ. Bila kita tidak mulai dari sana, kita terlambat. Dan kualitas manusia ditentukan nomor satu adalah kesehatan, baru kemudian pendidikan itu, dan dari situ kemudian kita akan punya kualitas manusia yang baik. Jadi, nah BPJS-nya itu harus dibahas Pak. Ini perlu reform. Siapa? Rumah sakit, dokter, masyarakat, pemerintah membuat sebuah mekanisme yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Karena hari ini dokter pun berkeluh kesah. Dia ingin melakukan tindakan, tapi ada ketentuan yang harus diikuti. Rumah sakit
merasa perlu memiliki alat A, B, C, D, F, G, tapi tidak bisa mendapatkan dari BPJS. Jadi ada kerumitan di situ harus diselesaikan bersama-sama. Kami menyelesaikan proses seperti itu di Jakarta dalam urusan transportasi, Pak. Jangan pernah merasa karena punya kewenangan maka punya pengetahuan. Punya kewenangan itu bukan berarti punya pengetahuan. Yang dimiliki kewenangan, tanda tangan. Siapa yang punya pengetahuan? Ya pelaku. Itu yang punya pengetahuan. Ajak bicara pelaku, dengarkan pelaku. Lalu dari situ dibuat policy. Nah, yang sering terjadi karena punya kewenangan lalu merasa paling tahu, segalanya mau diputuskan sendiri oleh negara, nggak bisa. Kami mengatur transportasi di Jakarta, ada lebih dari 25 operator seluruh Jakarta, sekarang menjadi satu kesatuan, namanya Jaklingko. Itu prosesnya 6 bulan. Lebih dari 70 kali pertemuan, bukan dengan saya, dengan tim negosiasi, untuk ketemu berapa biaya per kilometer per angkutan. Yang mikro, yang tengah, yang besar, itu sampai ketemu harga. Begitu ketemu harga, lalu sepakat ini menjadi satu sistem. Ini bisa dikerjakan, tapi harus sabar. Negara harus mau melibatkan semua. Jadi pendekatannya seperti itu, Pak. Begitu juga dengan hal-hal yang sekarang dianggap bermasalah, Pak. Kita tahu ketika sebuah undang-undang keluar, ada item-item yang diperdebatkan. Nah, itu dibuka untuk percakapan. Dibuka pelaku-pelaku terlibat. Problem dari beberapa aturan yang keluar adalah ditetapkan dulu baru pembahasan yang panjang. Akhirnya rame. Sebenarnya pembahasan dulu yang dilakukan, baru itu baru menjadi sebuah keputusan. Nah, ini yang harusnya dikerjakan. Seperti tadi, kami melakukan pembahasan 6 bulan, baru kemudian menjadi keputusan. Begitu, Pak. Lalu Pak Yan, soal sampah, polusi. Pak, ini terkait dengan sampah, ini memang harus ada kampanye yang agak serius, Pak, terkait dengan sampah ini. Siapa sih produsen sampah? Paling banyak rumah tangga, itu produsen terbanyak. Jadi harus ada gerakan sampai ke level komunitas. Di Jakarta juga kita mencoba melakukan itu. Gerakan pengurangan sampah itu di Jakarta, sampah sekarang berkurang hampir 30%. Kenapa? Karena pengurangan di titik awalnya. Tidak semua sisa adalah sampah. Kita hampir selalu mengatakan sisa adalah sampah. Padahal tidak semua sisa adalah sampah. Makanan kita di sini ini sisa, tapi tidak semua adalah sampah. Nomor 1, kurangi. Yang kedua adalah pemanfaatan untuk daur ulang. Lalu yang ketiga, pengelolaan sampah. Tadi Bapak sampaikan, Pak Yan, mana Pak Yan tadi? Pak Yan, terkait dengan pengolahan di TPA akhir, sudah saatnya kita menuju kepada pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Kami di Jakarta memulai di Bantar Gebang, di situ ada TPA dan di situ kami memasang sebuah instalasi, ini pertama di Indonesia, yang kemudian memiliki kapasitas untuk mengolah sampah itu menjadi sebuah bahan baku yang bisa dipakai untuk pabrik semen, seperti pengganti batu bara. Dan itu kemudian dimanfaatkan oleh pabrik semen, itu sudah dikerjakan. Pendekatan yang recycle ini, yang ramah lingkungan ini perlu kita dorong lebih jauh. Di situ peran pemerintah pusat menjadi lebih besar. Kenapa? Karena banyak kota tidak memiliki kemampuan anggaran untuk membangun itu, Pak. Karena investasinya besar. Jakarta memang punya anggaran besar. Bapak Ibu sekalian, Jakarta itu anggaran 87 triliun tahun lalu. Jadi fiskal kapasitinya di situ bisa, tapi banyak daerah tidak mungkin melakukan itu. Di situ letak peran pemerintah pusat. Begitu ya, Pak ya. Kemudian Pak Sugi soal produk yang masuk dari luar secara masif. Ini menjadi keluhan yang luar biasa di para pelaku industri mikro kecil, di mana kemampuan mereka memproduksi itu baik, tetapi economy of skill-nya itu tidak besar, sehingga kalah dengan produk yang masuk utamanya dari Tiongkok yang harganya itu murah dengan secara kualitas setara dengan produk kita. Kami melihat perlu ada pengelolaan di sektor-sektor tertentu yang kita harus melindungi pelaku ekonomi mikro kita. Itu yang saya lakukan. Kemudian yang kedua,
kita juga harus sisi lain mengembangkan pelaku ekonomi mikro kita itu dengan pendampingan, dengan permodalan, dan akses kepada pasar yang lebih luas. Jadi tidak bisa hanya sekedar menutup keran, tapi tidak melakukan perubahan di sini. Karena kalau kita tidak lakukan perubahan itu, muncul juga nanti kalau bicara tentang comparative advantage, rakyat kita yang akan mengalami kerugian karena dia tidak mendapatkan produk dengan harga yang lebih pantas bila sekedar melakukan proteksi saja. Ada sektor-sektor yang harus mendapatkan perlindungan. Pak Henry, kemudian ini Pak Peri dulu soal sampah masyarakat, Pak Peri. Masyarakat ini sekarang Bapak sekalian hampir semua kita bawa HP, dan anak-anak kita juga bawa HP, dan inilah salah satu penetrasi informasi yang luar biasa kuat. Jadi Bapak sekalian, ini dua front. Satu adalah pengendalian yang bisa diselenggarakan oleh negara untuk akses konten-konten yang bermasalah, baik itu pornografi sampai dengan konten-konten yang memiliki unsur kekerasan, merakit alat-alat yang bisa eksplosif dan lain-lain. Itu adalah konten yang harus diblok oleh negara. Tapi negara itu ada keterbatasan dalam memblok. Selalu saja ada yang bisa lolos, selalu saja. Tidak mungkin negara bisa memblok 100%, tapi prioritas negara melakukan blocking itu pada konten-konten yang tidak tepat. Di sisi lain, negara harus mengajak kepada penduduknya untuk belajar menggunakan informasi dengan benar. Kalau boleh saya sampaikan sedikit Pak, ketika kami bertugas di Kemdikbud, satu, video game itu kan banyak bermasalah. Video gamenya ada dari Kominfo melakukan pengeblokan, tapi Kemdikbud membuat rating, disebarkan pada orang tua, rating atas produk-produk game itu. Mana yang untuk anak-anak kecil, mana yang untuk anak usia 5-7 tahun, mana anak 7-13, sehingga orang tua itu paham, anak itu paham. Mana yang untuk dewasa. Rating ini itu ada Pak, di dunia pun ada, tapi kita di Indonesia tidak memasifkannya. Sehingga yang terjadi banyak anak-anak kita mengakses permainan yang belum umurnya. Dan itu harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, mau tidak mau kita harus menyiapkan generasi baru kita untuk memilih informasi. Tidak ada pilihan. Filternya dikerjakan, pengelolaan informasi dikerjakan, dan ujungnya benteng pertahanannya mana? Di rumah. Itu benteng pertahanan. Dengan anak-anak dari kecil dibekali ini. Banyak dari kita memberikan HP tanpa pernah memberikan petunjuk pada si anak tentang bagaimana menggunakan HP-nya. Dan itu banyak sekali sekarang materi-materi yang bisa digunakan oleh orang tua untuk membekali anak-anak bagaimana berbicara tentang HP. Dari pengalaman kami, anak-anak itu sebetulnya mendengarkan kata orang tuanya. Problemnya, orang tuanya tidak menyampaikan pada anak-anaknya. Dan orang tua itu adalah pendidik terpenting yang paling tidak tersiapkan. Itu orang tua. Jadi orang tua harus self-educating sekarang, mau tidak mau, dengan perkembangan zaman. Begitu ya Pak ya. Lalu Pak Henry dan Bu Sani kelihatannya setara. Satu tentang bagaimana dengan masyarakat minoritas Tionghoa, kemudian bagaimana dengan gereja-gereja perizinan. Nah, saya cerita Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sampaikan cerita ini Bapak Ibu? Bila saya mengatakan besok akan melakukan A, B, C, yang mengatakan tidak perlu bawa bukti, yang mendengarkan tidak bisa membantah, karena akan itu imajinasi Bapak Ibu, akan itu hayalan, bukan kenyataan. Jadi saya bisa mengatakan akan apa saja Bapak Ibu, dan Ibu juga tidak bisa yakin benar nggak ya dia kerjain. Dari mana bisa tahu? Jadi the best predictor of future behavior is your past behavior. Rekam jejak masa lalu adalah prediktor terbaik atas rekam jejak besok. Bapak Ibu juga kalau merekrut orang itu kan ditanyai kemarin sudah ngapain, apa yang Anda sudah hasilkan, apa prestasi Anda kemarin. Itulah yang menentukan kira-kira besok akan berprestasi apa. Tapi kalau ditanya besok akan ngapain, oh bisa ngarang Bapak Ibu, bisa ngarang. Jadi saya di sini saya akan sampaikan pada Ibu yang bukan ngarang Bapak Ibu, tapi yang konkret.
Apa yang konkret itu? Contoh sekalian, di Jakarta, komunitas Tionghoa itu memiliki aspirasi untuk bisa membangun kembali gerbang pecinan yang sudah tidak ada sejak zaman Jepang. Dihancurkan oleh Jepang waktu itu. Gubernur demi gubernur, nggak ada yang mau melakukan itu. Kenapa? Ya ada kompleksitas katanya, tapi kompleksitas apa kita nggak tahu. Tidak pernah bisa dikerjakan. Tidak pernah bisa dikerjakan. Selalu mereka memiliki kesulitan. Lalu saya katakan, apa masalahnya? Bila di tanah ini kita menginginkan kesetaraan, maka siapa saja berhak untuk bisa mengekspresikan budayanya di tanah ibu kota yang di situ kita menempatkan semua setara. Alhamdulillah, gerbang pecinan itu sekarang terbangun dan tidak ada masalah sama sekali. Dan dibangun menyerupai ketika dihancurkan. Bayangkan Pak Zed, penantiannya itu lebih lama daripada ulang tahun Republik kita. Okay? Penantian untuk ini bisa kembali. Kenapa itu bisa terjadi? Saya sebagai gubernur, ketika satu sisi mengatakan go, sisi lain apa? Berkomunikasi dengan yang akan bilang jangan. Betul nggak Pak? Kalau kita mau melakukan sesuatu yang itu ditaker, siapa yang potensi tidak setuju? Ajak bicara, bukan ditunggu sampai muncul di publik. Itu yang saya katakan tadi. Mencegah itu caranya identifikasi siapa yang potensi tidak setuju, ajak bicara, jelaskan sebelum ini menjadi eksekusi dan akhirnya jalan. Dan kita berinteraksi, kesetaraan. Saya tunjukkan rekam jejak saja Pak kalau terkait ini kesetaraan itu. Orang-orang yang bekerja bersama saya selama saya berkarir itu lintas agama, lintas suku bangsa. Saya ajak di sini satu, Dedi Wijaya, coba Dedi berdiri. Dedi, bahkan tadi ketika lihat foto di bawah itu saya sebutkan itu bagian dari pengajar muda namanya Alin. Ternyata dia atlet perenang. Dedi ini adalah seorang lulusan sarjana dari Makassar yang waktu kami mendirikan program Indonesia Mengajar itu dia mendaftar dan ditempatkan di Kepulauan Tanimbar. Kepulauan Tanimbar itu bawahnya Maluku, atasnya Darwin. Jadi tempatnya paling ujung-ujungnya Republik Tenggara itu namanya Tanimbar. Dia ditempatkan sana setahun. Tinggal bersama dengan warga setempat tanpa sinyal listrik, tanpa sinyal telepon, tanpa listrik. Dari Jakarta terbang ke Maluku, ke Ambon. Dari Ambon ke pulaunya Dedi berapa jam? Kalau pakai kapal? 1,5 hari naik kapal. Dari Saum Laki berapa jauh? Bayangkan misalnya ke pulau namanya Saum Laki, dari Saum Laki masih 1 malam lagi. Kemudian dia tinggal di sana 1 tahun. Setara kesempatan, kan yang beda. Dia tugas sana tahun 2012. Dan sesudah itu kami bekerja bersama terus, sama-sama. Alin yang tadi saya ceritakan di sana, Pak, dia itu kami tempatkan di kepulauan, maaf, di Sulawesi Barat. Jadi saya ingat kejadiannya. Alin datang ke saya, Pak Anies, boleh tidak saya bukan di sana? Kenapa? Karena seluruh penduduk di Majene itu penduduknya Muslim semua, Pak. Dan di pegunungan yang belum pernah ketemu orang agamanya bukan Islam. Lalu Alin ini secara fisikal langsung kelihatan dia adalah peranakan Tionghoa, langsung. Dia berprestasi dari ITB, IP-nya 3,8 lebih tidak salah. Hebat anak ini. Dan mau menjadi guru selama 1 tahun di sana. Lalu saya katakan pada Alin, berangkat saja. Percaya saya bahwa nanti di sana akan muncul interaksi yang paling mengesankan. Karena dia sempat ragu, datang ke sebuah tempat yang nggak pernah ketemu, dan warganya di sana, maaf, seluruh kulitnya warnanya agak sawo matang tua. Jadi dia ketika datang itu jengkleng lebih itu. Beda sekali. Apa yang terjadi, Pak? Dia datang ke sana, warga di sana itu rapat. Rapatnya apa? Siapa keluarga yang mau menerima? Yang di sana juga sama-sama deg-degan, Bapak Ibu. Bukan cuma yang mau datang, yang mau menerima juga. Ini gimana ini? Bermusyawarah, akhirnya ada satu keluarga yang menyatakan keluarga kami akan menerima, tinggal selama 1 tahun. Keluarga itu menerima, dan ketika dia datang disambut, semua memberikan kepada dia
bukan privilege, penghormatan, sampai karena tempatnya di gunung, di pegunungan, mereka menyiapkan giliran anak muda kalau hari Minggu mengantarkan Alin ke gereja, Pak. Sementara Alin jadi setiap minggu harus ke gereja. Kenapa? Karena dengan berada di sana, udah disiapin kendaraan, ya otomatis harus kan siapin. Setelah berjalan beberapa bulan, mereka itu blend seperti saudara yang bersama-sama. Itu saya sampaikan apa? Itu Pancasila in reality, bukan Pancasila yang apa? Kami melakukan rekrutmen, pengiriman kemana-mana tidak melihat latar belakang agama, suku, karena kami percaya bahwa kita adalah satu bangsa, kita adalah satu kesatuan, dan kemanapun kita jadi saudara. Jadi tidak ada kemudian harus membedakan. Bahkan saya tidak pernah ceritakan ini sebenarnya, tapi karena saya ditanya saya ceritakan.